Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Wih, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jangan pakai sapi. Yang semangat cuma satu dari depan. Dibuka halaman 33. Kita ngulang sedikit. Ya. Oh, halo. Masih dengan bab materi semua versi hidup jadi semua. Toharo, apa itu toharo? Toharo adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah tidak sah sholatnya, ibadahnya kecuali bersuci terlebih dahulu. Agamanya kalau selain Islam, kalau materi saya silahkan di luar nggak apa-apa, di dalam tidak apa-apa. Mungkin di dalam nyaman kan, silahkan keluar Pak. Di perpustakaan aja ya, perpustakaan baca-baca buku. Ya, kalau selain Islam, agama Kristen, Buddha, saya persilahkan untuk keluar, tapi keluarnya jangan main-main ya. Baca-baca buku biar dapat ilmu juga. Toharoh tadi artinya apa? Bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah apa tadi? Tidak sah sholat orang tersebut tanpa bersuci terlebih dahulu. Toharoh itu dibagi menjadi toharoh dibagi menjadi dua. Pertama, toharoh dari kobas atau kotoran atau najis. Yang kedua dari hadas. Apa? Dari hadas. Sedangkan najis dibagi menjadi berapa? Tiga. Najis apa? Pertama, mukhaffafa. Mutawasito. Bahasa Arabnya mutawasito ya. Terus mughalladah. Ini najis ringan, najis sedang, najis berat. Ada yang masih ingat? Najis mukhaffafa adalah najis mukhaffafa adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Zero. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun
kecuali Air asin. asin. Itu adalah digolongkan najis ringan, najis mukhaffafah. Cara mensucikannya mudah, cukup dibersihkan dengan air yang suci di atasnya. Bawa air sini, tuang di atasnya. Udah. Allah. Suci. Mudah. Kemudian kita lakukan ini, muballaghah, najis berat. Najis berat itu najisnya anjing dan ngototin aku babi. Najis muballaghah adalah najisnya anjing dan babi. Gak berani suara kenceng. Yaitu bulunya, air liurnya, kulitnya, air liurnya, terus apa? Ingusnya, terus keteknya. Nah, ini loh. Kain matanya loh. Nah, berarti semuanya di sekujur tubuhnya itu semuanya najis muballaghah. Apalagi kotorannya, air kencingnya, kotorannya, semuanya najis muballaghah. Maka cara mensucikannya memang agak berat dibanding mutawasithah dengan mukhaffafah. Cara mensucikannya dibasuh dengan air 7 kali basuhan. Dan salah satu dari 7 kali itu dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Kalau rumahnya dekat pantai malah enak, ada pasir kan. Langsung jebur renang di situ kok gosok-gosok. Udah. Bukan belum di pantai. Kalau jebur di laut kan di bawah laut itu kan pasir. Ngapain dia kan? Enak. Kalau rumahnya jauh dari laut atau jauh dari sungai bisa juga. Iya. Airnya kan ngalir terus tuh. Airnya kan ngalir suci tuh. Kalau nggak ada ya pakai air keran. Ya. Tapi cari pasir dulu, cari pasir, dibasuh dulu, digosok-gosok. Nah, salah satunya pakai. Airnya ngalir, nggak boleh air satu gayung ini kamu gini. Nggak boleh. Harus airnya ngalir. Kalau pun pakai gayung, 7 gayungan. Jangan di gayung itu kamu kali katanya dibasuh pakai gayung. Nah, itu cara mensucikannya najis muballaghah apabila terkena jilatan anjing. Kalau kena kotorannya ya kotorannya dibersihkan dulu. Kakimu ternyata nginjak tai anjing, pernah nggak? Rumahnya itu banyak tuh anjing tuh. Nah, makanya kalau terinjak kena apa istilahnya, kena tai anjing, maka tainya harus dibersihkan dulu. Kita pakai rumput kering atau pakai koran atau pakai apa, yang penting hilang dulu. Kemudian setelah hilang baru dibasuh air 7. Salah satunya dengan debu atau pasir yang suci. Nah, selain 2 tersebut, air kencing bayi laki-laki tadi sama anjing dan babi ini, semuanya najis mutawasithah. Apa saja najisnya? Darah, terus nanah, terus air kencing, kotoran, terus bangkai, semua bangkai najis kecuali bangkai kucing, bangkai ikan dan belah. Yang satu lagi apa? Yang satu adalah mayat manusia. Kan kita nggak boleh bilang bangkai manusia, nggak boleh. Mayat. Jadi belalang, ikan. Makanya kalau kamu di laut nemu ikan paus terdampar mati, boleh kamu makan walaupun sudah mati. Boleh dibakar dulu, jangan langsung ditelan. Nah, ya, dimasak dulu kemudian dimakan. Itu halal. Semua yang ada di laut itu halal. Yang tidak beracun, karena
makhluk di laut itu banyak sekali. Ada kuda laut, ada namanya anjing laut ya kan? Ubur banyak. Ubur itu hewan laut juga. Ubur ikan paus, ikan Hiu, ikan gelah, ikan sotong dan sebagainya. ikan hutan. Pokoknya semua yang ada di laut, ikan ya, jenis ikan di laut kok mati, ya mati, maka boleh dimakan. Kalau mati Halal bangkainya, halal. Kalau bangkai yang lain, kambing, bangkai sapi, bangkai ayam tidak boleh dimakan. Tapi kalau bangkai ikan tidak masalah, halal. Kamu nemu mungkin ada udara gak enak, ada udara beracun mungkin sehingga belalang banyak mati. Kamu ambil karung, masukin karung, kamu nyampe rumah kamu goreng boleh. Halal. Halal belalang juga. Dia kan pemakan daun. Kalau nggak jijik ya. Yang penting Kalau kamu jijik enggak ya. Ya. Minta tolong yang jangan banyak. Ini yang tidak ada manfaatnya. Karena terekam. Kemudian baliknya halaman 34. Jadi najis mutawasito ini dibagi menjadi dua, hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah itu tidak nampak benarnya. Najisnya itu air kencing dong. Air kencingnya sudah kering mungkin, sehingga nggak nampak lagi benarnya mana tadi kena kencing bayi, nggak nampak lagi. Nah itu namanya hukmiyah. Maka cara mensucikannya gampang, tinggal siram aja, karena udah nggak ada. Nah kemudian ainiyah itu yang nampak oleh mata. Ainiyah itu ainun itu artinya mata. Kalau ainiyah berarti yang nampak oleh mata. Tai cecak di sini atau mungkin di tempat sholat kalian tuh ada tai cecak. Jangan langsung disapu. Ambil tisu, ambil. Pakai tisu. Apa efek koran boleh? Bila sampai warna tai cecaknya hilang, baru disiram air. Kemudian cari pel-pelan yang kering. Jangan ngepelin begini. Yang sering terjadi itu begini, pakai pel-pelan, dibasahin dulu, kasih pewangi, langsung diairkan. Jadi tempat sholat kalian bukan malah suci, tapi malah najis semua. Jadi mengandung tai cecak semua. Najis. Kamu buat sholatmu tidak sah. Karena sekali injak di situ kakimu najis. Kan sholat itu tidak boleh membawa najis, harus suci. Badannya harus suci, pakaiannya suci, kan harus terhindar dari hadas juga. Cara mensucikannya najis ainiyah yaitu diambil dulu benda najisnya, baik itu tai ayam atau tai cecak tadi, diambil. Contohnya tai ayam, diambil dulu sampai warnanya tai ayam ini yang coklat tadi hilang. Warnanya, baunya, rasanya udah hilang. Tinggal nyiram air satu gayung, kemudian baru bilang kain yang kering yang suci, yang bersih. Itu cara mensucikannya. Paham ya? Mau darah, mau apa? Makanya kalau kamu sholat ternyata ada darah, mungkin nanah atau ngalir, gatal sholatnya. Makanya harus dibersihkan dulu. Nah, kemudian hadas. Hadas ini dibagi menjadi dua. Hadas kecil dulu, oke. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan dia wudu. Kalau dia terkena hadas kecil wajib wudu. Kalau hadas besar wajib mandi. Hadas kecil contohnya keluar sesuatu dari kubur, baik itu yang kemarin itu dari kubur, jalan depan atau jalan belakang, baik itu keluarnya emas. Pokoknya apapun yang keluar dari dua itu,
dari dua jalan itu semuanya membatalkan wudu. Yang kedua, hilang akal. Contohnya tidur. Tidur ini juga membatalkan wudu. Apalagi tidurnya itu terlentang, telungkup. Yang tidak membatalkan adalah duduk yang kemarin saya contohkan kamu ya, saya suruh contohkan. Jadi duduk pakai duduknya itu bersila, itu yang tidak membatalkan duduk bersila. Kalau duduknya lututnya dilipat seperti orang nunggu Jumatan itu, lututnya dilipat terus tangannya di atas lutut, kepala ini batal. Kenapa kok batal? Karena matanya terbuka. Sehingga apa? 72 kan? Ya. Sehingga apa? Ketika mata terpejam, ini ketika mata terpejam, maka lingkaran dubur itu kendor. Lingkaran dubur kendor. Kemudian ada dorongan gas dari dalam perut. Makanya ada keluar gas beracun. Makanya cuma nih siapa nih itu? Oh iya, orang yang duduknya begitu. Dia nggak sadar karena tidur. Makanya kalau nunggu Jumatan jangan tidur. Duduknya bersila. Mau tidur sampai kamu wudunya bisa dipakai subuh. Kalau tidurnya kalian bersila. Kalau duduknya telantang, telungkup, tidur miring ya semuanya batal itu. Otomatis. Atau pingsan juga hilang akal, juga membatalkan wudu. Bersentuhan baik antara laki-laki dan perempuan. Mahram kemarin apa mahram? Muhrim. Orang yang haram dinikahi. Nah, kalau orang sudah yang bukan mahramnya kemudian menikah suami istri, ketika punya wudu kemudian salaman bersentuhan batal nggak wudunya? Batal tidak? Batal. Walaupun sudah halal, memang halal. Pak kan sudah muhrim kan? Muhrim dari mana? Mereka tetap berdua selamanya ini bukan muhrimnya, ya. Karena bukan muhrim itu mereka boleh menikah. Dulu. Kalau mertua itu selamanya mertua. Kalau sudah menikahi anaknya, tidak boleh menikahi ibunya. Paham ya? Maka ketika saya menyentuh mertua saya, ibu mertua saya, nggak batal wudunya. Sampai kapanpun saya tidak boleh menikah sama mertua. Kan sebab mahram itu kan sebab ada yang mu'abbad, ada yang mu'aqqad. Mu'abbad itu selama-lamanya. Kalau mu'aqqad itu masih terikat. Contohnya, saya menikah sama seorang perempuan. Perempuan ini masih bukan punya adik ya. Contoh jangan saya nanti. Contoh Siti menikah sama Siti. Siti punya adik siapa? Mariam. Aman ini menikah sama Siti. Selama Aman menikah sama Siti, ini nggak boleh menikah sama Mariam. Itu makot. Tapi kalau Siti ini meninggal, Aman boleh menikahi adiknya. Itu makot itu terikat. Paham ya? Oh, di Jawa banyak itu nikah sama kakaknya, baru punya anak dua, pas lahiran anak kedua meninggal. Terus adiknya kasihan keponakan itu. Terus yang kakak iparnya bilang, kamu mau jadi ibunya enggak? Ya nggak apa-apa lah, saya siap. Menikah adiknya, boleh nggak? Boleh. Selama masih hidup nggak boleh. Paham ya? Nah, mahram itu yang harus kalian pahami itu. Mahram itu orang yang haram menikah. Kalau kamu ini semuanya bukan mahramnya, kamu boleh menikah sama ini, boleh menikah sama ini, boleh menikah sama itu, boleh. Kemudian mandi. Ada
sesuatu yang mewajibkan mandi, yaitu berhubungan suami istri. Kalau kalian sudah menikah, berhubungan suami istri, bersekutu, maka wajib mandi. Kemudian keluar sperma atau keluar mani, baik disengaja atau tidak disengaja. Ini senyum-senyum ini. Atau mungkin keluar spermanya lewat mimpi, ternyata mimpi basah. Bangun-bangun udah kolornya sudah basah. Nah, ini jadi dilihat ini air pipis apa air mani, harus bisa membedakan. Kalau air pipis itu tidak kental, tidak lengket-lengket, tuh baunya pesing kalau pipis. Kalau ini enggak, berbeda. Kemudian haid, nah haid ini yang dialami perempuan, laki-laki enggak. Nanti kita bahas. Kemudian melahirkan ini juga wajib. Baik itu lewat sesar atau normal lewat jalan rahim. Kemudian nifas itu darah yang keluar sehabis bayi itu lahir. Setelah bayi itu lahir darah keluar, bukan darah itu, darah nifas. Nanti kita bahas juga di sini ada. Kemudian meninggal dunia. Orang meninggal itu wajib mandi. Dimandiin, jangan mandi sendiri. Mandi sendiri. Pelayannya kabur. Kemudian cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air yang suci. Makanya kalau mandi itu jangan pakai ember kecil di bawah, itu mandinya berdiri. Otomatis percikannya itu kembali ke ember. Yang lebih bagus tuh ada showernya, ada shower apa? Keran di atas, tinggal pencet kita mandi. Gampang itu Pak. Atau punya bak mandi yang ini, dua kali panjang, itu aman karena lebih dari 2 kolam. Pakai selang ya Pak? Ya kayak banyak. Kemudian kita membahas tentang haid. Haid ini jauh. Haid. Darah haid. Darah haid itu apa? Ada yang tahu? Darah kotor. Terus apa lagi? Darah haid adalah di situ kan ada darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. Ya. Di sini apa? Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan dengan jalan sehat atau kebiasaan. Kalau perempuan itu enggak haid, itu malah justru dipertanyakan. Wah ini saya sakit, ini saya normal tidak? Karena umumnya perempuan ya haid. Nah haid itu minimal mulai haid itu 9 tahun. Minimal. Ini ukuran hijriah. Ngerti hijriah? Kalender Islami. Ada yang sampai 13 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun. Enggak. Paling mentok itu 15. Paling mentok. 2 kali 7 berarti 14 sampai 15 tahun maksimal. Tapi kadang anak sudah 4 SD 5 SD udah ya. Ada ya? Nah minimal orang haid
umumnya 7 hari dan maksimalnya adalah 15. Nah, saya pesan kepada yang perempuan, yang laki-laki juga, nanti kan kamu punya istri kan. Usahakan di kamarmu itu ada kalender. Apa? Kalender. Kalender. Kalender biasa tuh ya. Kalender. Biasanya kan di kota-kota kecil kalender partai itu. Ya, betul Ya ya. kan? Kamu potong, kamu tempel. Nah, nanti kamu head itu tanggal berapa? Contohnya saya head tanggal 2 November. Kamu lingkari, ya kan? Kamu lingkari berapa jam? Berapa? Jam berapa? Jam berapa? Misalnya Jam 1 siang. Tulis ini. Tadi belum sempat sholat zuhur, ternyata sudah halangan, sudah haid. Nah, kamu punya kewajiban, seharusnya punya kewajiban untuk sholat zuhur, tapi sudah kena haid, maka nggak boleh sholat. Maksa sholat nggak boleh. Kalau nggak terima dosa. Ya, kasih tahu perempuan itu waktunya sholat, dia waktunya sholat ternyata dia haid. Nah, terus dia maksa sholat itu dosa. Atau dia suci tapi nggak sholat juga dosa. Makanya perempuan yang nggak sholat, makanya harus mengerti ini. susah ya Pak. Nah, tanggal 2 November, ya. Kemudian tanggal 3 dilingkari. Jam 1 siang sudah halangan. Ini berapa jam? Mungkin 3 jam. Keluar darahnya 3 jam. Gak mungkin sehari semalam itu 7 hari keluar darahnya terus keluar. Enggak. Jadi sehari semalam cuma 3 jam. Tetesan. Biasanya sampai 3 jam. Nah, nanti tanggal 3 November ini keluar cuma 2 jam. Sudah berapa? 5 jam. 5 jam. Iya, Pak. Betul apa tinggal 5, Pak. Terus lagi hari ketiga keluar 4 jam. Terus sampai 9. Kira-kira dihitung sudah 24 jam. Itu sudah cukup dibilang darah haid. Kalau sampai belum 24 jam maka tidak dibilang haid, tapi darah penyakit. Kalau bilang biasanya darah istihadah. Darah istihadah. Istihadah itu apa? Darah penyakit, bukan darah haid. Makanya dia harus kontrol ke dokter kandungan. Nah, kemudian sampai ini baru 3 hari. 5, 6, 7. Iya. Tanggal 7 sudah mulai tidak keluar selancar hari pertama. Ngeplek katanya. Pernah kan? Enggak pernah, Pak. Oh, pernah. Dengan kakak saya. Tinggal flek-flek aja. Maksudnya warnanya kalau hari pertama biasanya darah itu merah kehitam-hitaman. Rasanya sakit. Mau halangan itu mules. Iya. Mules sakit kayak bau-bau. Iya. Pokoknya guling-guling. Iya, kalau apalagi pertama panas, keluarnya pun panas. Panas, Pak. Iya, rasa panas. Memang di kitabnya begitu. Bapak tahu sih? Ya ngerti, karena ada bukunya. Benar begitu ya? Ya kan, rasa panas kan? Dan panas saja. Hitam pertama, terus hitam ke merah kecoklatan, merah kekuningan ada juga.
Nah, kemudian sudah mulai berkurang Pak, paling tinggal setengah jam, 30 menit. Terus sama refleks, ini mulai refleks, maksudnya tidak keluar lagi cuman nembes apa ya? Kalau ambil kapas di bulan-bulan ini, kemudian ditutulkan di tempat keluarnya dari. Kalau dia masih ada butek-butek, maksudnya apa ya? Kayak Bercak. Ya bercak, tapi tidak merah, mungkin ke coklat-coklatan apa gimana. Pokoknya tidak seperti kapas. Nah itu berarti masih head. Oh saya masih banyak. Ternyata ini muncul. Cek. Ternyata sudah seputih kapas, maka dia digolongkan sudah suci. Sudah sucinya itu jam berapa kira-kira? Mama jam 6 kurang 15 menit. Ini waktu asar masih ada nggak? Adanya jam 6:05. Nah, masih waktu asar nggak? Masih ada nggak? Masih ada, kan belum ada maghrib. Dia wajib melaksanakan sholat asar. Namanya perempuan mandi tidak cukup 1 menit 2 menit, lama. Satu jam ada? Setengah jam. Yang sering itu setengah jam. Nyanyi-nyanyi, Kenapa orang-orang mandi? membuat suatu karya seni. Dibuat mandi kan harus digosok-gosok tempat keluarnya darah, digosok-gosok, dibersihkan. Ya. Kemudian lipatan tubuhnya itu harus basah. Ketek. Semuanya itu harus beralir. Nah, ternyata pas keluar dari kamar mandi sudah ada maghrib. Ada ini sholat. Hah? Inilah 15 menit ditambah 5, berarti 20 menit. Oh, mantap. Padahal dia dibuat untuk sholat sebenarnya bisa, karena mandinya lama, maka dia harus mengqadha sholat. Ini 2 ini. Pertama zuhur, karena kemarin belum sempat zuhur. Ditambah ini sholat asar. Nah, selain itu di dalam sholat, di dalam haid ini, pas di halaman itu nggak usah hitung. Yang dihitung itu pas ketika haid sama mau suci. Ini 2 ini harus diingat-ingat. Makanya kalian perlu namanya kalian jangan sampai aku udah hari keberapa ini ya? Halaman aku dapat berapa ya? Nah, bingung kan? Makanya perlu kalender. Oh ternyata nengok kalender. Oh tanggal 2 tuh dapat head. Ternyata dihitung sampai 7 hari kok belum. Hitung lagi sampai 15 Hari. sampai 15 hari. Tapi kadang kebiasaan 1 hari semalam, ada yang memang headnya itu cuma kalau sehari semalam berarti terus keluar darahnya. Kalau yang 7 hari itu ya tadi, hari ini 3 jam, besok 2 jam, 4 jam. Kalau kepengen belajar ilmu ini, saya ada bukunya. Nanti kita khusus belajar khusus. Saya kepengennya perempuan-perempuan ini belajar ini. Penting sekali. Karena ini sebenarnya ilmu yang diajarkan di pesantren, anak-anak pesantren. Kalau di sekolah umum ini kan sekilas-sekilas saja, prakteknya kurang. Kemudian yang kedua darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar sehabis melahirkan. Paling sedikit-sedikitnya segumpal darah. Kadang sakit. Kadang keluar itu cuma bercak, jerot di jalan. Kemudian ada yang keluar itu terus setelah bayi lahir keluar, seperti darah kayak keluar terus. Nah, umumnya itu 40 hari. Umumnya 40 hari. Dan paling banyak 60 hari. Lama. Kemudian yang ketiga darah istihadah. Nah, ini darah istihadah itu adalah darah yang keluar tidak pada hari haid.
dan nifas karena suatu penyakit. Ada penyakit dalam, khususnya penyakit dalam. Kadang itu haidnya nggak teratur, habis haid baru suci kok haid lagi. Nah ini jelas ini darah istihadah ini. Orang yang terkena istihadah itu wajib sholat. Jangan dianggap wah aku halangan lagi nggak sholat lah. Dilihat dulu. Contoh hari ini suci, sudah mandi, sudah sholat, 2 hari lagi ternyata keluar lagi darahnya. Itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Karena belum masa sucinya kalau 15 hari, masa haidnya 15 hari, berarti masa sucinya juga 15 hari. Kalau dia 7 hari berarti 3 minggu. Tergantung. Kan dia tiap bulan. Nah, sebab darah istihadah ada 4 macam. Ya, sebab kurang dari masa haid. Ternyata tadi yang saya ceritakan tadi sampai 15 hari kok dihitung itu tidak terkumpul 24 jam, maka dibilang darah istihadah. Kurang dari 24 jam. Makanya kalian belajar, coba dari sekarang belajar. Kalau haid, kamu ya meneliti dirinya sendiri, ya. Dirinya sendiri. Aku haid tanggal 2 November. Kamu lihat hari ini keluar 2 jam, tulis 2 jam. Besok lagi keluar, kan jelas ngerti kan? Soal 3 jam, terus sampai 7 hari. Kamu jumlah. Ternyata baru 20 jam. Berarti ini belum darah haid namanya. Karena apa? Kurang dari 24 jam. Pak, caranya namanya ini gimana Pak? Sekarang naik tes. Nanti sore keluar lagi tes. Ini aja. Kira-kira itu ada 1 jam nggak dalam waktu itu? Ini belajar, nanti diteliti. Jalan semua kan? Gak usah malu. Jadi lu nanya udah halangan. Yang perempuan, siapa yang nanya kamu? Yang kedua, keluar lebih dari masa haid, lebih dari 24 jam atau lebih dari 15 hari, maka dia digolongkan darah istihadah. Keluar sebelum usia haid, ternyata 8 tahun sudah halangan, kaget ya. 7 tahun sudah haid atau 5 tahun sudah keluar darah haid. Oh jelas dipastikan itu dipastikan jelas dia bukan darah haid. Karena belum memenuhi syarat 9 tahun. Syaratnya harus 9 tahun. Tapi kok 15 tahun belum ada nih, perlu tanya dokter. Oh saya belum haid. Ya. Apalagi perempuan tuh kalau sering haid, kemudian nggak haid tuh bingung loh ya kan? Kok nggak haid itu gimana sih? Kalau sudah bersuami, kok nggak haid ya? Oh berarti tanda-tanda hamil. Nggak paham. Kemudian bagaimana cara tawadhu? Cara menghilangkan hadas tersebut? Maksudnya begitu. Tawadhu dari hadas. Kalau dia dia sebab haid, sebab nifas, kemudian sebab dia melahirkan, kemudian sebab dia keluar sperma atau berhubungan suami istri, maka dia dengan mandi. Nah, tata cara mandinya yaitu rukunnya ada 2, sebenarnya ada 2. Niat yang kedua meratakan atau membasahi air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dihafalkan niatnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil asghari wa tawil. Kalau kamu mandi wajib, tidak ada niatnya, kamu dihitung mandi biasa.
Mandi biasa. Makanya niatnya penting. Kalau kalian lagi memang niatnya mandi besar, harus ada niatnya. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi. Ini dihafalkan. Disentuhkan satu-satu. Kemudian setelah niat sebenarnya ini bersamaan dengan meratakan air. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi. Bareng. Baru kemudian ya begitu. Kemudian menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas terkena tetesan darah. Jadi najis itu dibuang, dibersihkan. Atau mungkin kakinya kena tai tadi, dibersihkan sekalian. Nah, mandi ini itu tidak harus memakai sampo, sabun. Kadang gini, kenapa kamu nggak mandi wajib? Ya nggak ada sampo. Ya itu nggak jadi syarat rukunnya mandi. Yang jadi syarat rukunnya mandi, air itu bersih, suci, kemudian diratakan ke seluruh tubuh. Satu ember pun bisa sebenarnya, tapi caranya jangan ditaruh di bawah mandinya, tapi di embernya taruh agak tinggi dari kalian. Kalau mandi berdiri. Tapi kalau rumahnya itu memang di model keran, enak itu. Tinggal pencet aja langsung mandi. Tidak terpikir Tidak terpikir untuk kembali lagi ke ember tadi. Jelas suci. Kalau ember ditaruh di bawah, kamu mandi, pasti percikannya masuk lagi ke ember. Percikan di lantainya masuk ke ember. Padahal tadi kamu habis kencing. Jadi tetesan kencing itu masuk ke ember. Jadi kamu bukannya mandi itu menghilangkan najis, malah meratakan najis. Makanya kalau punya bak mandi yang panjang sekali, panjang 2 meter. Ya, yang banyak itu kan 1,5 meter persegi, kan? Kecil di pojok biasanya. Itu tidak ada 2 pola. 2 pola itu kira-kira 80 cm persegi. Kira-kira begitu. Mau tingginya mau lebarnya sama 80 cm. Nah, makanya kalau buat 2 meter, tingginya 1 meter itu udah aman. Lebih dari 2 pola. Kemudian wudu. Ya. Kalau tadi orang terkena berhadas kecil, maka dihilangkan dengan wudu. Nah, wudu ini rukunnya ada 6. Pertama adalah niat, kemudian membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. 4 mengusap sebagian kepala. Terus 5 membasuh kedua kaki. Yang terakhir adalah tertib. Ini rukunnya. Saya bahas rukunnya. Kalau ini sudah dicampur dengan sunnah-sunnahnya. Mau kumur-kumur, cuci tangan itu sunnah. Mengusap daun telinga itu sunnah. Berdoa setelah wudu itu sunnah. Jadi rukunnya ini yang terpenting. Ya, ingat-ingat ya. 1 niat, 2 membasuh muka. 3 membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala, bukan mengusap rambut ya, mengusap sebagian kepala. Kalau rambut ya kasihan yang botak. Ya. Makanya di sini mengusap sebagian kepala. Kemudian yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki telinga itu sunnah. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib.
tertib itu apa? Mendahulukan dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Ini nggak ada sunah-sunahnya wudhu. Sebenarnya ada sekitar 17 sunah-sunahnya wudhu itu termasuk cuci tangan, gitu ya. Terus kumur-kumur, terus hidung, terus siwak, siwak pakai kayu siwak. Terus Jadi mana kok yang sih membaca bismillah, kemudian mendahulukan anggota kanan daripada kiri, itu sunah-sunahnya. Termasuk mengusap kedua telinga, mengusap seluruh tubuh, seluruh kepala. Banyak, sebenarnya banyak. Terus termasuk lagi adalah tidak dipisah dengan perkara lain dengan jarak yang lama. Tidak dipisah dengan perkara lain yang lama. Mungkin kalian ngomong ambilkan gayung, mungkin mau gosok kaki nggak ada gayungnya, sehingga minta tolong temennya. Atau mungkin pas wudhu baru tangan kerannya habis, kamu lari ke sana nyambung, boleh? Ya boleh. Tapi kalau bisa itu berkelanjutan, maksudnya lanjutnya nggak lama. Kalau lama ya nggak boleh. Ulang lagi. Kemudian ayam ini praktek dulu ya, wudhu. Ya. Cara wudhu, makanya kalau perempuan itu kalau wudhu kerudungnya harus dibuka. Ini apa namanya, penutup kepala, kan biasanya kalau perempuan itu pakai kerudung double. Daleman. Nah, pakai daleman. Ini apa kali ya? Kayak pernah pakai? Oh, punya adik. Nah, wudhunya begini. Ini ibaratnya keran ya. Nah, ini yang ibaratnya keran. Maka ketika wudhu begini, mukanya kalau bisa jangan di atas tangan kita. Gini, wudhunya begini. Nah, ini pasti tetesan yang kedua pasti netes ke tangan yang sudah ada airnya. Makanya mukanya agak ke kiri atau ke kanan terserah. Ini awal itu dua digosok-gosok. Ini harus basah. Dagu, ini tumbuhnya rambut. Jangan gini wudhunya itu. Yang sering terjadi itu perempuan kalau wudhunya begitu. Saya tanya, kenapa wudhunya gitu? Iya Pak, saya pakai bedak yang mahal. Makanya wudhunya begitu. Harus digosok-gosok karena bedak tebel-tebel yang pakai ini nggak boleh. Harus meresap ke kulit tembus. Nama itu wudhu alirofil hadas kasori pakai kulit. Jadi niatnya itu pas ketika membasuh muka. Nah, kemudian kedua tangan. Ini kalau punya cincinnya digoyang-goyang. Kalau masih pakai jam tangannya digoyang-goyang. Airnya biar masuk. Setelah tangan apa? Mengusap kepala. Apa? Jangan begini ya. Ini muka ini, bukan kepala. Jidat, muka ini. Ini digolongkan muka, bukan kepala. Makanya ketika mengusap sebagian kepala ya di atas ini atau belakang. Nah, ini lagi-lagi perempuan. Saya tahu sendiri. Ketika wudhu, rambutnya panjang, habis rebonding, dikasih minyak. Makanya dia rugi kalau sini dibasahin. Jadi rambutnya diurai ke depan. Gini. Jadi yang diusap adalah rambutnya. Padahal di sini adalah harus kepala. Makanya rambut digolongkan kepala itu ketika rambut ini digenggam. Kemudian lebih dari genggaman ini bukan anggota kepala. Makanya kalau mengusap rambut, mengusap sebagian kepala begini, dimasukkan ke dalamnya. Perempuan
perempuan juga itu sering itu rambutnya yang di Ditarik baru digituin bahasanya. Terus apa pak? Ini. Kemudian membasuh kaki. Ya, kakinya itu digosok-gosok, tumit-tumitnya itu harus basah. Jangan cuma nunggu jempolnya tuh ini, kadang bumbunya nahan ini. Kakinya jadi. Nah, tumitnya ini masih kering. Padahal kan rukunnya cuma ini ada di mata kaki. Cuma itu aja. Kalau lutut mau dibasahin, sunah-sunah aja. Kemudian tertib, ya, tertib itu mendahulukan dahulu, mengakhirkan yang akhir. Gak boleh kamu wudhu tangan dulu baru muka, gak boleh. Atau kamu wudhu itu kaki dulu baru kemudian membasuh muka. Jadi harus berurutan. Itu dihafalkan ya, rukunnya wudhu tadi. Ingat kira-kira? Ingat. Dihafalkan. Nanti itu masuk pertanyaan jebakan. Rukunnya wudhu yang kedua adalah kamu bilang membasuh muka atau mungkin membasuh kedua tangan. Jebakan itu nanti. Makanya harus hafal. Kemudian tayamum. Nah, tayamum ini adalah bersuci dengan debu. Ketika apa? Tidak adanya air atau ada air tapi untuk minum. Ada air untuk minum hewan. Untuk hewan yang dihormati ya, kamu punya ternak kambing, punya ternak apa? Ternak ayam. Kan perlu minum. Cara tayamum. Cara tayamum itu meratakan ini. Ya, ambil pasir di nampan, pakai sendok ya, ambilnya. Pasirnya itu tidak boleh pernah injak orang atau sudah terkena tai kucing. Itu ada itu. Kalau kamu punya pasir depan rumah, pasti langganan untuk nah, bukan di situ ngambilnya. Cari yang agak ya memang nggak pernah diinjak orang. Ambil secukupnya. Kemudian cara tayamumnya kemudian dirontokkan. Baru kemudian tarik ke bawah. Itu cara tayamum yang pertama. Yang kedua guru saya ngajarin begini, separuh-separuh. Ini jempolnya belum nempel. Ini untuk hidung. Ya terserah mau pilih yang begini tadi atau yang begini. Ya terserah, nggak apa-apa. Dua-duanya boleh. Kemudian setelah itu kamu rontokkan dulu. Rontokannya begini, kalau tadi begini. Kalau dirontokkan begini mustakmal. Sudah terpakai tidak boleh dipakai lagi. Atau yang sekarang ditaruh dulu, ambil lagi. Tidak boleh tempat yang tadi yang kamu pakai ini nggak boleh lagi. Di sini nggak boleh. Sebelahnya rontokan lagi. Nah, kemudian dari ujung ini terus diputar. Ini dilihat nih, woi, ini ya. Saya suruh praktek ya Pak, Mas. Jempolnya nggak nempel dulu ya. Nah, jempolnya nggak nempel. Diputar. Ya, jadi tayamum itu cuma muka dan kedua tangan, nggak ada kumur-kumur, nggak ada menyiram pasir di kaki, nggak ada. Ya cuma itu. Nah, sekarang kamu praktek sih, tayamum. Praktek sih. Ya, pokoknya praktek tadi gini aja.
Anggap aja ini pasir sudah ada di sini. Ini anggap ini di pasiran itu. Lebih es gitu. Nah, menghadap sana, langsung menghadap sana kamera. Ini sama sini. Diratakan dulu. Iya. Tuh, ini agak salah sedikit. Dia gemeter loh. Aku takut tumbang tadi. Udah gini-gini deh. Tapi udah hebat lah, tepuk tangan. Luar biasa. Jadi begini, ketika mengusap yang pertama, ya kan, begini. Jempolnya jangan nempel, tapi kan dia nempel. Terus begini, nah, nggak boleh. Begini. Nah, lihat nih. Jadi telapak tangan saya tidak menyentuh telapak tangan sini. Nah. Paham ya? Ini karena ini masih ada debu yang suci. Jadi kalau mau tangan kanan dulu, berarti yang gerak sini dulu. Ya enggak? Ini kan kanan yang mau disapu, tapi kiri yang gerak. Paham? Nah, jempolnya belum ya? Jempolnya belum. Nah, ini tidak boleh begini. Berarti kalau sudah mau usap gini, musama udah harus ngambil lagi. Makanya begini. Ya, paham ya? Nah, ini nanti praktek. Ini nanti ujian prakteknya ini. Wudu dan tayamum. Kemudian hikmah dari toharoh, ya, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Makanya orang yang sering wudu, ya, sering wudu, sering mandi, itu tidak tidak mudah terkena penyakit. Virus-virus 9. Makanya virus-virus seperti corona ini sering-seringlah wudu, sering-seringlah mandi. Kalau airnya banyak, ya. Paling tidak wudu lah. Wudu itu sudah termasuk sudah menjaga virus-virus. Sering cuci tangan. Rasulullah bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Kalau orang nanti dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat, wajahnya akan bersinar kayak lampu terang-terang di lampu. Matahari. Ya, terang matahari. Ada. Pokoknya dia wajahnya bersinar-sinar karena dulunya di dunia dia sering menjaga wudu. Kalau dia batal wudu lagi. Dan kalau mau belajar, apalagi lebih ilmu agama, maka disunahkan untuk berwudu agar ilmu-ilmu itu bisa mudah didapat. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Kalau rumahmu itu berserak, sampah numpuk, kira-kira mudah terkena penyakit ya? Kena DBD lah, ya kan? Orang sakit pernapasan lah, banyak. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan